Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-Qa'ili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita bisa beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Jemaah Jumat rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat kita manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tidak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal solat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdah dan ibadah
ghairu mahdah. Secara garis besar, ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdah ini adalah seperti solat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah ghairu mahdah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdah dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik pada orang lain, tolong menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini, kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang terpenting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal. Apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli amrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kam min amali yatasawwaru bisurati a'mali dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amali yatasawwaru bisurati a'malil akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bisu'in niyati. Banyak sekalilah amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.